wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sangat kami hormati Bapak Ketua atau pengurus atau panitia pelaksana dari Masjid Al-Hijrah beserta jajaran, Bapak-bapak, Abu alim ulama, jadi pandai sudah berenang dalam nadari, kapai sampai bertanya, kepulang sampai beritu tinggi tampak dari jauh, kadang tampak dari ampir. Ibu-ibu di partai rumah kadang sawah kadang serta pembalik. Tuawinya sampai minta minum, disitulah Pak yang sampai minta makan. Bapak Ibu sedang jemaah subuh, insya Allah dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat beserta karunia yang diberikan. Alhamdulillah, pagi bahagia ini dibangkitkan kita dari kematian. Ibu mati dari mana? Mati. Di kecerdasan Islam di dalam kehidupan sangat penting. Nyatanya malam itu kita dimatikan, lalu subuhnya dihidupkan. Tapi ada juga mengatur itu juga apa? Karena yang mati itu katanya satu kali selama hidup. Ya satu kali selama hidup. Berapa kali bu? Berapa kali mati? Yang mati itu adalah perpisahan roh dengan jasad. Maka itu dia tidak terjadi satu kali, dia terjadi sekali 24 jam. Walakin la tashkurun. Kamu kan tidak tahu saya bagaimana kematian dari malam yang sudah kamu lewati. Ini aturnya nama kematian berselingkuh dengan diri ini satu kali 24 jam. Tetapi pada paginya kita dihidupkan kembali. Ada kalanya 1, 2, 3 Allah tidak kembalikan kalau itu biasa. Itu nama katuan mati sebenarnya. Petang sama kalau kau juga milema. Petang sama kayak jemaah juga milih. Ada di sebuah namanya di innalillahi wa inna ilaihi. Baik, mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat hidup yang Allah titipkan kali ini termanfaat. Kita awali dengan beramaliyah, berubudiyah dan bertaqarrub ilallah. Mudah-mudahan ibadah subuh ini Allah terima dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mohon kepada Allah SWT kepada wajah kita yakni beliau kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau dibaca salawat Ustaz Bapak tidak sempurna. Kami balaiya sampai kabar pulau berjalan sampai kabar mengaruh sehabis dari maunya Pak Ibu salawat harus sempurna Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Ibu pendukungnya lancar, elok, baik untuk kita bacakan. Mau pakai Sayyidina, jadi
Jadi tidak pakai Serina, tidak ada persoalan. Yang pasti tidak elok dan tidak lencak kalau tidak mau bersalah. Mudah-mudahan Rasulullah berikan syafaatnya sampai nanti hari akhir. Baik dulu sudah jemaah Allah. Pagi ini dengan suara asar-asar basah kita coba untuk berbagi ayat yang diulang-ulang oleh para guru, para alim, para ulama, para dai, termasuk para ustaz. Kajinya kaji lama, karena tetap berangkat dari Al-Quran yang 30 juz. Nah, cuma persoalannya dengan mengulang dia akan sempurna. Lama sambar punya lama kaji dia berulang-ulang. Apa jalan? Betul. Karena sering berulang kita dengar, kita amati, akhirnya sampailah kita kepada puncak dari ayat kita. Dalam satu ayat, Bapak Ibu akan kita bawa merenungkan di mana Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allaha 'azizun hakim. Sadaqallahu alazim. At-Taubah surat yang ke-9 pada ayat yang ke-71. Bapak Ibu, kalau belum sempurna, pagi ini kita menguraikannya. Bisa nanti kita merujuk melihat di rumah kembali pada Taubah 71. Menurut Allah pada ayat itu ada 6 kelompok manusia atau manusia yang dikategorikan yang akan selalu Allah berikan rahmatnya. Kalau nikmat Bapak Ibu itu tidak kami minta nyalah ya kita. Kalau ditanya dari jawab ya. Kalau dijuluan nyalah jatuh. Apa artinya? Mau dia baik tidaknya manusia yang nikmat itu sudah Allah berikan. Tapi dalamnya Allah menyebut 6 kelompok manusia akan mendapat rahmat dari Tuhannya. Apa itu rahmat? Ya, kalau nikmat tadi sudah kita baca. Padi masak, jagung mobil, rumah sudah menantu lebih. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, itu baca itu satunya berhubungan dengan nikmat. Atau banyak lagi. Jadi balik, amin, balik rumah, titik foto, gile, apa nama saudara, bini, nama saya itu, meninggal dan sih itu tak boleh besar. Tapi ada kawan, kegilaan-gilaan, NC kalau terakhir kita bakalan ini. Apa semuanya Allah maksud? Itu semuanya itu bicara tentangnya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Yang kita punya dalam diri itu nikmat. Apa fasilitas hidup semuanya ya? Itu tidak gagal, tidak kecil, tidak tua, tidak muda, tidak dia alim atau mungkin orang pintar. Ateis itu anti dengan agama. Tidak saja Islam ditolak,
Sekarang agama dia tolak. Apa itu kitabnya Samawi, apakah kitabnya Ardi? Dia menolak. Kenapa? Karena konsepnya mixed. Kenapa konsep mixed itu? Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan tidak ada apa wujudnya. Akhirnya apa? Nietzsche meninggalkan rumah, meninggalkan kampung. Dia lagi menuju beberapa negeri. Waktu dia ditanya, kemana engkau Nietzsche? Jawabannya, saya mencari Tuhan. Karena saya mulai seperti ini, selalu orang mengatakan Tuhan menciptakan alam atau alam diciptakan Tuhan. Tapi tidak pernah ada orang bercerita seperti apa wujudnya Tuhan itu. Lalu di mana Tuhan itu sekarang? Kalau itu apa kesimpulannya? Atau Tuhan itu dulu menciptakan langit dan bumi ini, tapi setelah itu Tuhan mati. Tapi kok mati Tuhan? Tidak terang kuburan itu. 5 kuburan Tuhan. Oh, kalau Tuhan tidak mati di kuburan, mungkin Tuhan ditenggelamkan oleh laut. Tapi di laut mana Tuhannya? Tidak ada sejarah. Yang ada cuma Firman tenggelam di laut Merah. Ini yang dia telusuri mencari Tuhan. Pada kesimpulannya dia berpikir karena tidak bertemu dengan Tuhan. Tuhan itu yang tidak ada. Yang ada itu adalah diri kita. Mau baik, mau tidak, mau taat, mau ingkar, mau hidup, mau mati. Itu diri kita menentukan. Akhirnya dia berkesimpulan Tuhan itu tidak ada. Nah, Tuhan sebenarnya adalah jiwa semula. Air ini manusia bertuhan berarti. Tapi pada satu kali waktu dia turun dari rumah, dia lari pada pagi hari di lingkungan rumahnya. Nah, ini bagi. Lalu nazar lainnya pindah rumah dari kecilnya. Membuat dari bebek. Temukan orang lalu lagi sebelum orang asal. Untuk bimaraton orang buat 10 ribu kota Padang. Tapi untuk bayi sembahyang, ini yang tidak semua orang sanggup melakukan. Jangan-jangan itu adalah keturunan dari Nietzsche. Lalu pada waktu dia lari maka tertusuk ibu jarinya dengan kaca yang sangat tajam, lalu menyebabkan darah yang begitu hebat. Apa kata Nietzsche? Oh my God, oh Tuhan. Sehingga orang yang mendengar di sampingnya mengatakan, wahai Nietzsche, anta munafik. Iyo di dalam hati, indah di dalam ucapan. Indah di dalam ucapan, tapi iyo di dalam hati. Kata kamu Tuhan tidak ada. Tuhan itu mati, dan Tuhan itu adalah diri Rasulullah. Tapi kenapa di saat kamu terdesak, di saat kamu merasa perihnya, luka di tubuhmu, kamu mengadu kepada Tuhan. Oh my God. Baik, banyak manusia mengaku bertuhan, tapi saya tidak mau membuktikan kepatuhan terhadap Tuhan. Inilah di dalam konsep aliran Murji'ah. Tuhan itu cukup atau kita cukup percaya menciptakan alam ini Tuhan. Itu sudah beriman katanya. Tapi bagaimana ketaatan kepada Tuhan? Sholat, puasa, kalau tidak sembahyang, tidak ada masalah. Tidak puasa berlawanan, tidak ada persoalan. Itu semua itu hanya ketaatan saja. Ini menurut satu aliran yang namanya Murji'ah yang ekstrim. Maka banyak data generasi hari ini Islam dia, tapi sholat tidak. Jangan-jangan
dia akan mewarisi Murji'ah yang sesat di dalam hal itu. Baik Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi kalau nikmat yang ada diberikan Allah kepada semua orang, tidak pilih kasih Allah berikan. Tapi rahmat tidak semua orang Allah berikan. Di saat mereka memiliki sesuatu, lalu ada ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dirinya di dalam itu. Kalau tadi orang bercerita tentang kelebihan nikmat, gajah dagang 100 bulannya, hari dia dagang batunya melumi. Kalau ekonomi sehat, kalau nikmat banyak, anda sadari. Tapi ada satu yang tidak mereka punya, hilangnya ketentraman hati, pikiran, perasaan dalam ini. Kamu ke Singapura itu Pak Ustadz berulang kali. Betul harus kata kamu tak terganggu, orang yang tidak stres, mau keluar lagi. Kamu ke Makkah aku berulang kali. Orang yang saya merasa aku ke Makkah. Pertanyaan, ulang yang mana sih perasaan Pak Ibu? Kok piti banyak, orang tua banyak, anak cucu banyak. Itulah Ustaz, ada satu perasaan yang tidak sadar. Apa itu? Katanya nikmat Allah titipkan berlimpah, tapi ada satu yang kurang dari dirinya, yaitu rahmat. Tapi di sisi yang berbeda, ada seseorang yang mengatakan, Pak Ustaz, Ustaz tadi dia boleh tidak punya. Piti berlimpah, tidak ada. Amin berbalik, dia betul. Rumah pikir, tidak punya. Atau mengkritik pun kamu ada. Tapi alhamdulillah, kamu dari Allah tiga rahmat. Alamat apa ibu dari Allah? Yang pertama, lalu yang kedua makan bertambah, yang ketiga wajah tasawuf. Tiga semua dari Allah. Katanya itu yang rahmat. Katanya dia dari sehat oleh Allah. Wa anjis mi fima abdahu. Di saat kamu dititipkan fisik yang sempurna, isi di dalam fisik kamu itu kokoh. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, itu dari banyak badan orang sehat, banyak yang makan berlimpah, tapi untuk 5 waktu itu tidak betul. Tapi di sisi lain, ada orang yang punya visi yang baik. Mohon maaf, anggota tubuhnya tidak sehat, tapi dia menghadap kepada Allah dengan sebelah kaki, dengan sebelah kanan, tidak bisa gagah, duduk penyerta, posisinya diboleh. Apa yang Allah titipkan? Nikmat mungkin mereka berat, tapi satu Allah titipkan, yaitu rahmat. Sehingga hati, pikiran, perasaannya tenang dan tentram. Itu yang membuat orang sampai kepada tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup? Bukan mencari kelebihan dunia, bukan mencari kenikmatan dunia, tapi orang menjadikan dunia untuk sarana, untuk alat, untuk media, mencari kenikmatan di balik nikmat dunia. Itulah yang Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insana illa tidak aku ciptakan makhluk yang namanya jin, yang namanya manusia, melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi itu menjalankan segala apa yang Allah titipkan di dalam hidupnya, sehingga membawa kebahagiaan, ketentraman dalam menikmati segala apa yang Allah berikan. Pak Ibu, inilah rahmat mudah-mudahan kita yang hadirin Allah titipkan. Pertanyaannya, siapa yang dalam kelompok
manusia. Yang pertama Allah jawab pada ayat bagian awal, wal mu'minuna wal mu'minat. Satu, kalau mereka menjadi mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Muslim tidak cukup. Berislam saja kepada hidupnya, menjadikan identitas lengkap hidupnya, itu belum cukup. Tapi Islam butuh pembuktian. Apa pembuktiannya? Ketaatan kepada Allah. Dia itu yang akan bertolak itu kalau mereka taat menjalankan ibadah kepada Allah. Maka ada dalam satu ayat Allah menyebut, setelah kamu bertuhan kepada kami Allah, maka buktikanlah dengan ketaatan. Innani ana Allah, la ilaha illa huwa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku di Tuhanmu Allah. Tidak ada Tuhan yang patut kamu sembah, kamu taati, kamu ibadahi, kecuali akulah Tuhan itu. Fa'budni, sembah aku, wa aqimis shalah, jalin hubungan dengan diriku, namanya salat. Bukan 2 kali setahun, bukan 4 kali sebulan, 5 waktu sehari sehari. Ini orang bertakwa. Tapi kalau tidak lahir ketaatan, yang disebut dalam kategori. Dia lihat contoh karena sudah dia lihat tua kayak mana dalam terbang jadi guru. Waktu waktu anak ada mereka cari nanti boleh aja kalau keluar mereka tu kau pakai lalu kamu anak menantu cocok mau dibawa dibuat ahli pernikahan. Kata tukang dia balik dari hari pesta. Pesta 1 minggu menikah 5. Seluruh itu disebabkan undangan. Apa? Kalimat terakhir, semoga sama doakan Bapak Ibu agar dia sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau tidak sholat mereka kedua-duanya, tanpa melangkah kita datang. Ya doa kita iya. Tapi kalau tidak diawali dengan menjadi Islam sejati, maka akan muncul. Banyak karena tahun pendidikan, begitu cari. Waktu usia bodoh hanya anaknya tak lagi. Dan nama apa jamaah Muslim kami kawin kali. Selalu 2 kali tindakan. Aku sedang lagi kawin. Baiklah nikah terkait dengan tahun yang pertama masuk ke kedua lebih Islam. Tahun yang kedua masuk ke ketiga lebih cik lagi. Cik kedua kedua nak. Tahun yang ketiga masuk sampai angkat revolusi cara dan kiri kedua. Angkat soal kaki dan si satu dia percaya. Ibu orang di pengadilan tinggi agama kepada hampir tiap hari puluhan surat cerai datang. Apa jawabannya? Kalau tidak lahirlah mukmin yang benar di dalam diri dia emas, maka hilanglah keberkahan. Lalu minta Bapak Ibu utang lebih untuk balik jadi gedung petang. 152, 200 sampai 500 nilainya. Masih PT-PT itu tak baik oleh anak-anak dengan turun cari. Nyatanya hidup di antara contoh yang kecil itu. Kalau tidak ada rahmat, maka nikmat yang besar tadi ada yang kurang lain. Piti banyak, kepiang no, lalu dengan kurang. Kalau itu makan dan tidak makan. Tapi kenapa berujung dengan kesedihan? Baru kalau sekarang kali bercoba entahlah kalau terlalu gaduh bagi
Kalau 2 pagi itu, ibu nggak tahu apa. Bantu dengan 2 pagi. Bantu segar, rancak. Tapi sekali lagi hanya 2 hari yang lunaknya. 2 hari masuk bekas, lalu sudah ikut kepada dia rasa tadi pakai itu pada sore. Nyatanya hujan di tengah. Jawabannya hanya satu. Kalau tidak baiklah Islam di dalam amaliyah kita dalam kehidupan, maka hilanglah keberkahan yang makin banyak. Berkah memang itulah yang disebut dengan rahmat. Anak saya mau sesuatu pekerjaan sederhana, baban balik sebelum batu, pendidikan yang tinggi. Anak terlambat jam 9 anak. Tapi alhamdulillah tidak ada kedengaran dia itu. Bagaimana Pak Ibu? Alhamdulillah Ustaz. Bagimu anakmu lain kami berkembang 35 cucu. 5 kali 5 35 itu berkembang biak. Tapi alhamdulillah dari sejauh ayam sedang bagasi kabuki sama dulu keluar sama dulu lain sama-sama merah atau panjang atau panjang lu nampak bersih tahu diri laki-laki juga tahu diri. Inilah kenapa satu jawabannya di saat Islam itu dimiliki dengan baik, dia menjadi mukmin yang benar, maka bahagia rumah tangganya. Maka Rasulullah jawab dengan satu kalimat, baik di jannati, rumah tanggaku bagaikan surga dalam kehidupan. Banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah. Yang tadi cinta Rasulullah sama istri pertamanya siapa? Sampai kakek nenek, sampai keluarga, sampai meninggal tidak, Rasulullah masih mencintai. Ketika waktu Rasulullah berada dengan istrinya sudah kerja, dia masih menyebut Khadijah. Aceh purulah wanita sesudahnya. Ini apa ini harus tercuali lain. Apa artinya? Begitu Rasulullah setia dengan wanita pertama, karena dibangun dengan satu perkataan, yaitu rahmat Allah. Bukan terkenal Rasulullah disenangi oleh banyak perempuan, tapi Rasulullah dengan mengabarkan wal mu'minuna wal mu'minat. Bapak Ibu, ini kadang-kadang berbeda dengan amaliyah sebagai kita. Bapak, itu ada duit ya. Ini rajin Tuhan ini mau buka pintu kandang, bantah ke sawah, mau beli makanan dulu. Dia nggak pakai sawah mana lagi makan dia baju. Ini makan dulu Ustaz. Itu apa? Kita dulu. Tapi kalau nggak baju dia pakai lain pun dia pernah dia. Dia lagi pun dia pakai baju. Tadi harus tadi dulu. Apalagi bulu tanda. Ada pakai kandang dia, makan tidak ada 9 kedua. Bapak Ibu yang kita maksudkan, di saat nikmat itu berkurang dalam makanan, sering-sering kita kesulitan. Dulu selalu punya anak, selalu punya cucu, apa isinya? Kita bangun rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Saya satu sampai nanti kakek nenek. Kalau jatuhnya lah kakek anak, satu kakek dua, kakek tiga mulai berbeda. Kakek anak sekolah kadang, tamatnya sekolah, kakek menantu tiba cucu. Kalau cucu lagi ke rumah apa itu? Mau lagi mau beli mau dan 60. Kalau mau beli mau
20 kilo Jawa hari, tanah hari, siang atau sore. Kalau kapal limo, kalau nanti artinya harilah jam 3 jam 4. Kalau sekarang limo dipukul jangan baru jawab gue. Di mana dipukul lo? Di kamar cucu. Apa kok kamar cucu lo? Itu banyak Ustaz punya anak dulu lahir di mana bela selo. Akhirnya cucu lo saya cucu lo dulu. Akhirnya kalau tinggal seorang, kalau nggak bapak, Pak Ustaz, saya kecewa Pak Ustaz kayak gitu. Mereka jadi bayar Ustaz. Tapi lalu kok cucu sudah bina. Kalau ada cucu itu kalau itu lo Ustaz sana cucu itu banyak. Nah kayak itu cucu apa? Lama kayak mana ada Ustaz yang tulis dia berapa boleh. Hanya tahu kulit dia orang mereka. Tangga kulit dia inilah Rasulullah yang ingin katakan bayi ini jannah. Apapun yang terjadi semakin tua semakin akrab. Anak cucu itu adalah seni dalam hidup yang menjadi kenikmatan kebahagiaan. Selain itu dari Bapak Ibu punya teman hidup, dari punya suami, punya istri, alhamdulillah. Jadi memang satu jawabannya wal mu'minuna wal mu'minat. Kalau baik iman dalam dirinya, maka semuanya akan menjadi baik. Tapi kalau iman itu sudah rapuh dalam diri, sulit. Maka jadi berjamaah tiap pagi. Datang guru tiap pagi berjamaah. Tapi yang sifatnya tidak berubah, meskipun tidak berubah itu perilaku itu. Bagaimana dia masuk ke berkah rahmat? Kalau hanya sibuk dengan bicaranya, ya, masuk saja demikian. Ada saya berapa sulit. Dunia saya dicari, betul akhirat, atau macam. Kali ini boleh Pak Ibu, memang ada waktu Ustaz. Anak cucu dia tak ada di rumah dia ada tempat tinggal. Kalau nak cucu rumah bagi dia. Jadi memang persoalan iman adalah persoalan pendekatan kepribadian dirinya kepada Allah. Tidak bisa seperti Murji'ah tadi dalam Islam. Karena Islam rahmatan lil alamin. Kalau ingin dia menjadi rahmat, maka amalkan, maka taati, maka patuhi dari segala aspeknya. Apa hakikatnya? Hanya satu bahagia. Wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbu illa Allah. Tiap hari dan tanganmu langkahkan kakimu, maka hanya satu tujuan setelah beribadah, mencari ridhonya Allah. Itu persoalan sedikit yang membuktikan dia lah. Akhirnya artinya jauh dari rahmat Allah. Pak Ibu kalau jauh dari rahmat, apapun besarnya yang kita punya, dia akan menjadi malapetaka, dia akan menjadi ancaman, dia akan menjadi musibah. Setidak-tidaknya hilang ketenangan dan ketentraman. Kamu sering ditelepon oleh jemaah-jemaah. Ustaz, pikiran kena tanam terus Ustaz, perasaan kena lama Ustaz. Apa ayat al-baca itu Ustaz? Apakah ayat ini gunanya untuk di saat pikiran hati ini tak tenang saja? Kalau tidak dibuktikan yang dapat Tuhan tak telah itu, musibah pada mulut cuma 40 lah. Tapi di saat kalau tidak dipatuhi dalam amal yang terakhir, saya tidak akan muncul mukjizatnya. Omong baru, siapa saja diri, termasuk kita jemaah, termasuk para buaya para ustaz. Penceramah aku zero, penceramah banyak aku zero. Nah sulit, bagaimana membuktikan di amal yang pribadi kita sebagai seorang Islam yang benar? Banyak orang kita pintar bicara, pintar ngomong, ayat turun-turun. Soal kira-kiranya dia, tapi sayang tidak lahir kepada Tuhan. Kita bawa ke soal ini. Siapa mau bersumpah dia kemana? Jalan dia kemana?
lalu Ustaz, bagaimana kepribadian kita? Jangan hanya cukup sholat saja, tapi buktikan bagaimana prinsip kepribadian tidak lari dari nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Orang lain mungkin tidak menyampaikannya, Ustaz harus sebut, tapi jangan coba-coba baca orang. Tidak Ustaz, tidak usah itu. Oke, suara pendek di sini, oke, tolongnya. Tidak ada persoalan. Awal mereka kita belum usah berlutut, tapi hadapan Allah ini tidak matching lagi dengan sekarang. Ayat betul disertai wajib berjemaah datang, tapi amalannya tidak. Bapak Ibu tidak kita tutupkan kepada individu siapa saja yang kita. Kalau mau menjadi Muslim, jadilah Muslim benaran. Jangan menjadi Muslim siluman. Orang tersebut Muslim, tapi tidak bisa membuktikan kebenaran di dalam berislam. Pak Ibu, ini yang menjadi huru hara kehidupan. Kalau Islam tidak dilahirkan kesempurnaannya, maka tidak akan datang rahmat sebagai keberkahannya. Yang kedua, Allah tidak malukan. Ba'dhum awliya'ullah, salinglah bersama dalam kehidupan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajalah pada yang baik, sedangkan yang munkar. Nah, itu berarti kita jadi tidak baik. Pesta kita hampir tiap minggu nyambung. Kalau dulu masih kita amati, tapi hari ini saya sebagai udah sampai hari ini seperti ini. Tadi baru acara pernikahan dari rumah. Hari Sabtu pesta dari rumah. Tapi saya masih kita temukan ada meja judi. Diundangnya dari anak-anak, diperangkat dari susu kawan-kawan. Letak situ karate tua, letak situ karate jadi. Jam 8 tadi lagi bawa bapak sampai jam 9.30. Jam 10 lananya artis main dengan hotel juga. Artisnya berbaju yang bagus, pakai jas, pakai sedang tamu di kota. Tapi jangan sebalik, meja-meja judi sudah terjadi. Ada karate 50, ada karate 1. Lalu jam 12 lampu di dalam hotel tunggal dapat lagi. Ada artis tadi yang buka beli jaketnya, rompinya, jasnya, kemana sampah. Dan kain tadi tak kemailannya. Anti jasnya, saleh dari dayanya. Itu karena kami musiknya begitu berbobol bunyi nada. Bapak Ibu, bagaimana tadi berkah itu datang kalau sudah diawali dengan nilai-nilai kebenaran? Siapa yang terdepan untuk itu? Yang terdepan itu adalah bapak ibu, orang tuanya. Terdepan itu adalah mama di dalam keluarga. Silahkan kalian mau bawa organ nggak dimuali, kalau banyak kejadian nggak adu. Kami itu satu yang kami inginkan. Jangan pernah kalian buka peluang judi. Jangan pernah ada erotikan. Itu karena itu tidak yang nyaman. Tapi jangan sampai melanggar aturan syar'i dalam Islam. Kalau begitu modalnya Pak Ibu, itu adalah peluang rahmat Allah kami mengalir keluarga. Tapi enggak, baru saja anak kok lagi ini, akhirnya judi, gue aku dan karena mamanya orang-orang hebat juga. Dia berperan di bawah contoh itu. Ayat yang percaya datang akhir yang namanya rahmat di dalam hidup. Yang terjadi adalah malapetaka tersebut dengan azab untuk anak keluarga. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, barangkali ini nanti akan kita bawakan wa yuqimuna shalah. Bagaimana membuktikan kedekatan diri dengan Allah? Wa yutuna zakah. Bagaimana membuktikan kepatuhan ketaatan terhadap ibadah kita? Dan terakhir, taat di
dia kepada Allah dan Rasulnya. Pak Ibu, taat itu bukan tadi berkaitan dengan persoalan-persoalan pokok saja, tapi juga persoalan-persoalan muamalah. Awak tahu judul tebak itu hukumnya sudah jatuh kepada riba. Dipinjam di sepuluh dibalik kawat berbalik dan itu riba. Bagaimana kita tadi soal lima waktu kita baca Al-Quran juga kita masihmu, tapi kita langgar hukum Allah itu. Disinilah tidak taatnya kita kepada Allah. Walaupun sujud 30 menit, tapi kalau masih melanggar atau melanggar hukum Allah, maka pastikan rahmat Allah akan dilanggar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kuncinya mari kita jadikan Islam satu rahmat sehingga bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu, kali ini sudah panjang, itu hampir 6. Semoga apa yang kita sampaikan walaupun sedikit, mudah-mudahan banyak hikmah, mukjizat yang kita sampaikan malam ini atau pagi ini semoga bermanfaat untuk beramal ya dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu, itu beberapa kali yang bisa kita kedepankan, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu nanti berikan Pak yang bertanya atau memberi masukan, kita beri kesempatan. Halo Bu, halo Bu, ada Bu. Halo Pak. Ayo ya, saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada doa untuk mencari? Adakah doa untuk mencari jodoh? jodoh? Oh jodoh ya. Itu kalimatnya kan sangat umum. Kalau kita ucapkan kalimat itu, adakah doa untuk mendapatkan rahmat Allah? Karena jodoh itu rahmat. Jadi mohon maaf kalau ibu menolak dana, anda mesti bapak oleh-olehnya kita bukai doa. Pada akhirnya secara prinsip doa tentang jodoh itu kan tidak ada yang itu harus, tapi secara umum doa itu Pak Ibu sudah kita miliki di dalam agama. Maka kita miliki satu di antaranya contoh, satu jaga itu doa untuk mencari rumah. Rabbana atina fid dunya, ya Allah ya Tuhan, berikan kebaikan dunia. Kalau kita dapat ini lagi juga besok jadi banyak tinggal di yang lembab. Tapi kalau tidak akan lahir kepatuhannya dalam beribadah, itu hilang kenikmatan dunia. Maka itu apa? Doanya adalah berikanlah kehidupan dunia yang baik. Tapi pun suami istri yang sederhana, tapi dia soleh di dalam ketaatannya. Bapak Ibu, kamu pernah mungkin kamu jawab yang besar. Satu kali ada teman saya yang ekonominya sulit. Bapak balik sebelum itu, karena berapa ekonomi susah. Nangka makan dulu, bapak belum bisa mulai dulu sebagai usaha. Ondanya ungkap 8 batik, 8 cara mengumpulkan. Itu pedagangnya teman KSD di antaranya yang mulia. Waktu satu kali yang terdesak di segi keuangan, Allah mendatang ke seorang pengusaha. Jadi, mohon maaf, kamu butuh PT bagi anak menjadi bupak itu. Kalau tidak kamu bagi kredit Honda mau aja, bisa akan datang dalam rumah. Sampai mampu dalamnya. Tapi ditinggal, pada kamu seminggu gaji itu, dia dosa. Tak rumah, itu rumahnya dia dosa. Yang ini seorang dalam kalau sesuatu yang dibagi, dia apa ini? Aku terdesak dalam dalam dia bisa lagi. Dia dosa. Mana besok mana ini bagi kita dosa lebih boleh. Kalau tidak kali terima itu kota menjadi persoalan.
Tapi perasaan mengatakan, Anda kasih saya uang hari 400, saya tidak butuh. Tapi saya butuh hari ini 600. Karena selesai lakukan saya dengan orang lain. Dia perasaan besar uangnya diterima 200. Makasih ya Pak. Ya Pak. Lalu hati pikiran berjalan. Ada tipe sejauh di rumah teman yang sebelah ini. Rumah dikontrak, lapiannya separuh betul dulu, itu boleh jalan-jalan. Itu susah ekonomi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sepak, dari rumah. Pak, dari rumah Pak Ustaz. Nggak ada mulai dari PKU singkat. Kalau itu bisa aku pada saat ekonomi, yang mau saya gitu. Dia panggil istri. Kalau diserta, dia besok pagi tolong pay Ustaz. Kemudian mau dia bisa, tanya beliau dari yang mobil. Dan dia sampai di Tibo. Ustaz, alhamdulillah, Ustaz dia adalah besok pagi kami bisa di 9. Kedua kalau besok anak lagi. Yang 9 mau sampai di beliau. Ustaz, ini uangnya. Sudah berarti Pak, 200 lah 2. 3 mau utuh, 3 betul. Ini apa? Mau saya mau dulu. Belum dia. Disitulah kita keluar dari rumahnya ada mata itu. Orang yang kaya hartanya, rumahnya ada 3, anaknya 2, punya 7 juga, menjauh uang 200 ada. Tapi orang yang hidupnya, walaupun bisa mulai membantah SD, jokap berapa lebih, pacar buku ke belakang, tapi di saat itu dia bersama Allah. Subhanallah, ya Allah, maha kaya. Nyatanya luar biasa. Waktu kita datang ke rumahnya dia tidak punya sambal dan banyak makan. Ada yang makan dulu, Ustaz, langsung makan Ustaz. Ya Bu, makasih banyak, aku saya makan. Ada dia bersama api. Nggak ada bagi saya itu bola. 2 buah roti makan suami istri, 1 untuk suami, 1 ikut suami istri. Tapi dia malah bisa menyelamatkan orang dalam kesusahan. Itu rezeki yang tidak ternilai. Apa kata istrinya? Alhamdulillah Pak, kami beri fungsinya. Saya minta kepada Allah jangan terhindar oleh menteri. Ekonominya sulit, pendidikan sederhana, tapi Allah turunkan rahmat dan berkat. Tapi akhirnya tidak jauh selang lebih kurang 6 tahun Allah curahkan nikmat. 3 anaknya disekolahkan penuh, hafal Quran ketiganya. Itu pula dibalas. Ekonomi susah, persoalan hidupnya sulit, tapi yang tidak bisa bagian Allah, tapi jadi oleh anaknya. Inilah berkahnya Allah. Ini ya, karena itu ya, lebih kurang apa itu kita bahaskan dalam kondisi yang berbeda. Berkah Allah berikan berkahan. Terima kasih atas kesempatan Muhammad SAW.